program acara yang membahas seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Motor Besar Klub Indonesia Jawa Timur atau MBCI Jatim turut meramaikan acara Pesta Rakyat Pahlawan Tour 14 Lapangan Kodam 5 Brawijaya Surabaya dengan menghadirkan booth khusus yang menarik perhatian para pengunjung. Di sini anggota MBCI Jatim tak hanya memamerkan koleksi motor besar mereka, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, berbagi informasi mengenai keselamatan berkendara, dan mempererat silaturahmi dengan komunitas lainnya. Sebagai bagian dari acara, MBCI Jatim juga mengadakan aksi bakti sosial untuk masyarakat Surabaya. Aksi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian MBCI kepada lingkungan sekitar, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kepahlawanan bisa diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Ardi RK, Ketua MBCI Chapter Jawa Timur, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi MBCI di acara Pahlawan Tour 14 ini. Bagi Ardi dan seluruh anggota, acara ini bukan sekedar ajang berkumpul, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen MBCI untuk terus menjunjung tinggi semangat kepahlawanan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Saat ini MBCI Jawa Timur adalah wakil dari MBCI Indonesia, di mana kita diberikan booth ya, di acara Pahlawan Tour. Disinilah kami berusaha memeriahkan acara temu seluruh biker se-Indonesia. Kami di sini belakang kami adalah tampilan booth kami yang bisa dilihat nanti makin malam makin meriah. Saksikan, saya yakin. Tapi ingat, selain itu kita tidak hanya memeriah biasanya, tapi kita akan melaksanakan pembagian sembako. Disatukan oleh hobi. Komunitas kita motor, hobi motor, di mana kita di sini disatukan untuk saling guyup. Jangan melihat dari mana status sosialnya. Yang penting guyup, sosial, kita dijunjung tinggi dan kekompakan. Dan kita harus solid, karena kesolidan itu adalah untuk keberhasilan kita bersama. Hidup MBCI, hidup MBCI Jawa Timur. Sebagai rider yang baik pasti akan mematuhi seluruh aturan lalu lintas. Sebagai rider yang baik akan melaksanakan kegiatan bersama, tapi ingat, kita bukan yang punya jam, bukan kita sendiri, tapi kita masyarakat setempat, kita berikan hormat kepada masyarakat lain yang juga sama-sama menggunakan jalan raya tersebut. Jadi saya yakin biker kita sudah, terutama di MBCI Timur, sudah tahu kalau berlalu lintas yang baik dan benar. Itu saya pesan dia, untuk pesan seluruh, tetap hormati pejalan pemakai jalan yang lainnya. Kita sama-sama menggunakan dengan baik dan bijaksana. Aji Joko, Wakil Ketua MBCI Jatim, menambahkan bahwa acara ini adalah momentum bagi komunitas motor besar untuk menunjukkan sisi positif dan kontribusi mereka di tengah masyarakat. MBCI berharap kegiatan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk berbagi, berkolaborasi, dan terus menjaga semangat kebersamaan dalam keberagaman. Selain kita juga bareng-bareng ya, bareng-bareng kita juga akan membagi sembako. Ya, sembako ini kita nilai, kita melihat masyarakat di sekitar yang kira-kira misalnya tukang sampah, tukang sapu, perlu kita santuni, perlu kita kasih sembako. Kesempatan ini akan kita bagi sembako 100 paket sembako untuk masyarakat. Kita tetap berada di dalam satu jiwa dalam kebersamaan. One brotherhood, togetherness. Oke? Mantap. Ketua Panitia Gus Afid yang juga Sekjen MBCI Jatim berharap acara ini bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi komunitas otomotif lainnya untuk mengedepankan nilai-nilai sosial dan patriotisme. Bagi Gus Afid, acara ini adalah bentuk penghargaan kepada para pahlawan bangsa serta wujud kebersamaan antara anggota komunitas otomotif dengan masyarakat luas. Yang penting acaranya meriah hingga pagi hingga malam hari. Ada bagusnya juga sembako. MBCI Jatim tetap solid dan luar biasa.
Acara MBCI Jawa Timur di Pesta Rakyat Pahlawan Tour 14 ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga ajang untuk menunjukkan bahwa semangat kepahlawanan hidup di setiap orang, tak terkecuali para pecinta otomotif. Dengan semangat ini, MBCI Jawa Timur ingin terus menjadi bagian dari masyarakat yang selalu berkontribusi dan berbuat untuk kemajuan bersama. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat, dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Tahu nggak istilah plug and play? Langsung pasang, langsung berfungsi. Dan tentunya pemasangan suku cadang atau aksesoris yang tepat dan sesuai sangat penting untuk memastikan performa dan keamanan berkendara. Berikut ulasannya. Istilah plug and play memang terdengar sederhana, cukup pasang dan langsung berfungsi. Tapi tahukah Anda, meski plug and play, pemasangan yang tepat dan sesuai sangat penting untuk memastikan performa dan keamanan berkendara. Di pasaran banyak aksesori dan suku cadang plug and play tersedia untuk berbagai jenis mobil, mulai dari lampu LED, spion otomatis sampai dengan head unit canggih. Semua didesain untuk memudahkan Anda dalam memasang tanpa harus memodifikasi kabel atau komponen utama mobil lainnya. Tapi jangan salah, meskipun plug and play, kita tetap perlu memastikan pemasangan yang pas agar fungsi suku cadang optimal dan tahan lama. Berikut tips dari praktisi otomotif dari Kancil Speed, Franklin. Oke, jadi saya jelasin ya. Kenapa kok pemasangannya harus tepat? Ya meskipun memang barangnya itu cuman hanya keterangannya cuman plug and play, ya kan. Tapi ternyata setelah kita coba, setelah kita pasang harus ada yang nggak pas dikit atau apa gitu ya. Jadi makanya itu ya nggak harus hanya PNP gitu pemasangannya, tetap harus kita sesuaikan dulu dengan kondisi yang ada di mobilnya, karena kadang tiap mobil bisa beda-beda. Kadang ada yang nggak selalu PNP, ada yang harus ngakal-ngakal dikit lah istilahnya gitu. Jadi sejauh ini sih harus kita sesuaiin dengan
pemasangannya itu. Jadi kita nggak hanya asal pasang aja sih, jadi harus ngepasin dulu lah, atau mungkin apa ini kayak partnya itu ada yang harus dikurangin atau apa gitu sih. Contohnya mungkin kayak knalpot ya. Ini knalpot kebetulan untuk knalpotnya mobil diesel sih. Jadi gini, kalau biasanya knalpot dari bawaannya mobil itu, kalau diesel dibagi jadi 4 bagian. Itu kan ada downpipe yang pertama, terus ada front pipe, terus yang ketiga ada muffler, yang keempat ada front pipe. Nah, biasanya sih kalau keluar dari pabrikan, mobil dari pabrikan itu ada seperti semacam kayak resonatornya itu, jadi kayak gendangannya itulah, ditujukan kenapa, untuk lebih ke emisi ya, emisi dari mobil itu tersebut. Jadi kalau biasanya kalau dimodifikasi itu diganti dengan misalnya barangnya ini contohnya downpipe untuk Innova Reborn yang ini. Nah biasanya itu kalau dari pabrikan ada kayak seperti tabungnya lagi gitu. Jadi biasanya itu diganti dengan yang ini yang langsung gitu. Jadi untuk dari knalpotnya sendiri bahannya memang diameter lebih besar. Terus kedua, dia lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Kalau yang standarnya itu lekukannya agak kurang enak. Jadi otomatis kalau lekukan kurang enak, otomatis udara itu pengalirannya juga nggak bisa enak gitu. Terus kedua, kalau diameter lebih besar, otomatis tarikannya jadi pasti lebih enak gitu. Tips and trick. Oke, kalau mungkin sejauh ini sih ya itu tadi ya. Jadi kayak misalnya kita contoh kayak contohnya ini intercooler ya. Ini intercooler kebetulan PN untuk mobil Innova yang tahun lama sekitar 2015 ke bawah lah. Nah, ini memang kelihatannya gampang ya, cuman masang gitu aja. Terus kalau udah terpasang kelihatan gampang kan, memang cuman gini-gini doang ya kan. Tapi di samping itu ini kebetulan bawaan dari Thailandnya, dari flagnya sendiri pun nggak ada bracketnya. Kita harus bikin bracketnya untuk intercoolernya dulu. Di sini tempat bracketnya. Nah terus kedua, kita juga harus pipa-pipanya ini kita juga harus nata yang rapi ya. Jadi istilahnya biar nggak kebentur sama bagian bodi mobil, yaitu entah nempel di bodi yang bagian mana gitu. Jadi pipa ini kalau bisa nggak boleh nempel sama bodinya. Karena apa? Karena kalau pipanya nempel terus menerus, akhirnya kan terjadi gesekan. Nah gesekan itu lama-lama bisa membuat pipanya lubang. Nah, terus kedua yaitu tadi untuk dari kita gimana natanya supaya pemasangan itu enak, rapi. Terus misalnya biasanya sih saya ngetesnya waktu di mesin on, kondisi on itu kan mesin goyang, sedangkan intercooler kan tetap stay di tempat yang itu karena ada bracketnya ikut ke bagian bodi kan. Nah untuk yang goyang biasanya kan bagian pipa intercoolernya ini. Gimana caranya kita nyalakan mesin nggak ada bunyi, matiin mesin pun juga nggak ada bunyinya gitu. Berarti itu udah sambil kita cek juga sih di mobilnya, kita raba mungkin dari pipanya ada yang kena ke bodi apa enggak gitu.
update Makan Wena. Hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan update Makan Wena. Lolos. Suami Anda loyo. Keharmonisan ibu-ibu mulai terancam. Ini dia solusinya, Kesatrian Kapsul isi 6. Kesatrian Kapsul, herbal rahasia para ksatria. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kali ini kita akan membahas alur modifikasi mobil yang tepat agar hasilnya maksimal dan sesuai keinginan. Berikut ini tips dari praktisi otomotif Franklin. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah modifikasi mesin mobil yang bisa menambah performa kendaraan Anda. Modifikasi mesin adalah salah satu tahap penting dalam dunia otomotif yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh perencanaan. Yuk kita simak tahap demi tahap agar hasilnya optimal dan sesuai kebutuhan. Langkah pertama sebelum memulai modifikasi adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi mesin standar. Periksa kondisi komponen utama seperti piston, silinder, dan sistem bahan bakar. Evaluasi ini penting untuk mengetahui performa dasar mesin dan menentukan area yang membutuhkan peningkatan. Jika kondisi mesin tidak prima, perbaiki atau ganti komponen yang rusak sebelum melanjutkan. Dan berikut ini tips dari praktisi otomotif Speed Kancil, Franklin. Oke, kalau dari mobil ini sih hampir total ya kalau untuk mengenai mesinnya. Jadi kita yang pertama kita wear tag. Wear tag itu apa? Jadi kayak kabel-kabel yang ada kabel di sini, terus kabel-kabel yang melintang mungkin di mobilnya, ini kita semua hilangin. Jadi seperti mobil-mobil, jadi intinya apa itu kabelnya biar nggak kelihatan di dalam sini, jadi kita lewatin di samping di dalamnya fender ini sih. Terus habis itu juga yang di mesin-mesin ini kita juga rapiin semua kabelnya, jadi istilahnya cuman berdiri cuman hanya mesinnya aja gitu. Terus kedua ini juga mesinnya di swap ya ke 1 KD, punya Hilux jadi 3000 cc itu. Terus habis itu mungkin dari kayak segi radiatornya, kondensor itu kita pindah juga di belakang. Jadi nanti mungkin cuman hanya mesin, terus di sini cuman intercooler doang gitu. Kalau dari spek mobil sendiri nanti akan juga dipakai buat harian. Kalau pinginnya saya gitu, jadi istilahnya harian juga bisa, kadang nanti balap juga bisa. Cuman karena mobilnya udah modifikasinya mungkin udah banyak ya, jadi mungkin hariannya juga nggak bisa terlalu jauh-jauh banget gitu sih. Jangan asal memilih bengkel ya, maksudnya mungkin kita biasanya yang
suka modif tapi mungkin dirasa uangnya mungkin mepet atau apa, jangan cari asal murah aja maksud saya. Jadi gimana caranya, mungkin bisa tanya-tanya ke referensi temen atau apa, kira-kira kamu pasangnya di mana nih, bagus apa enggak. Nah mungkin tanya gitu dulu ya kan. Terus habis itu pokoknya jangan asal murah nih pasang di sini tapi nanti hasilnya nggak rapi, atau nanti mungkin oke sekarang, tapi kita kan juga mikir untuk lifetime-nya, jangka panjangnya gitu loh. Jadi gimana caranya, mungkin mahal, mendingan kan mahal dikit nggak apa-apa tapi pemasangan oke gitu sih. Modifikasi mesin memang membutuhkan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat. Dengan mengikuti alur modifikasi dari awal hingga akhir, Anda bisa mendapatkan performa yang lebih optimal dan aman. Siva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Kali ini kita akan membahas alur modifikasi mobil yang tepat agar hasilnya maksimal dan sesuai keinginan. Dalam dunia modifikasi, perencanaan adalah kunci. Tanpa rencana yang matang, bisa-bisa modifikasi malah jadi lebih mahal dan hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Pertama, tentukan konsep dan gaya. Langkah pertama dalam alur modifikasi adalah menentukan konsep dan gaya yang ingin dicapai. Ada berbagai gaya modifikasi seperti stance, GDM, rally look, hingga off-road. Dengan menentukan gaya yang diinginkan sejak awal, Anda akan lebih mudah dalam memilih komponen yang tepat dan mendapatkan hasil akhir yang konsisten. Setelah konsep ditentukan, mulailah dengan modifikasi dasar terlebih dahulu. Beberapa modifikasi dasar yang sering dilakukan adalah mengganti velg dan ban, memasang suspensi yang lebih sesuai dengan gaya modifikasi, dan meningkatkan sistem pengereman. Modifikasi ini tidak hanya meningkatkan tampilan, tapi juga performa dan keamanan berkendara. Dengan melakukan modifikasi dasar terlebih dahulu, mobil sudah siap untuk menyempurnakan tampilan keseluruhan dan siap untuk modifikasi berikutnya tanpa mengorbankan kenyamanan. Langkah berikutnya adalah meningkatkan performa mesin jika sesuai dengan konsep modifikasi. Mulailah dari modifikasi yang sederhana seperti mengganti filter udara atau knalpot yang bisa meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin. Untuk konsep yang lebih sporty, Anda bisa menambahkan turbocharger atau ECU remap untuk meningkatkan responsivitas mesin.
Penting untuk memastikan bahwa setiap modifikasi mesin tetap dalam batas keamanan agar mobil tetap nyaman dikendarai sehari-hari. Setelah performa dan komponen dasar selesai, saatnya beralih ke modifikasi interior dan eksterior. Pada bagian interior Anda bisa menambahkan body kit, spoiler atau lampu custom untuk menonjolkan gaya yang diinginkan. Sedangkan untuk interior, pastikan kenyamanan tetap menjadi prioritas. Pilihlah jok dan setir yang sesuai, serta tambahkan aksesoris yang mendukung estetika keseluruhan. Langkah terakhir adalah sentuhan akhir dan perawatan rutin. Setelah semua komponen terpasang, pastikan mobil mendapatkan detailing yang rapi seperti wax dan coating agar tampilan tetap terjaga. Lakukan perawatan berkala pada komponen mesin dan suspensi, serta pengecekan kondisi komponen modifikasi agar tetap dalam performa terbaik. Dengan perencanaan dan alur modifikasi yang tepat, Anda tidak hanya mendapatkan mobil yang keren dan berperforma tinggi, tetapi juga aman dan nyaman dikendarai. Ingat, alur modifikasi yang terencana akan membuat setiap perubahan pada mobil terasa lebih optimal dan maksimal. Itulah tips alur modifikasi dari Automadness kali ini. Mulai dari konsep hingga sentuhan akhir, setiap langkah punya perannya masing-masing dalam menciptakan hasil modifikasi yang sempurna. Terus ikuti tips otomotif lainnya di Automadness, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Keep your passion on the road. Teman-teman yang ada di rumah, waktunya Dewi bisa pamit. Sampai jumpa di episode Automadness berikutnya. Bye-bye.